Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo di sini. Video ini adalah lanjutan dari trip naik bus terbaru 27 Trans, yaitu Avante H8 Grand Captain yang punya nickname Kratos dengan rute dari Malang ke Tanjung Priok maupun sebaliknya Angkatan Malam, atau kalau di 27 Trans sebutnya Evening Class. Di part sebelumnya saya sudah mereview armada ini secara keseluruhan. Perjalanan juga sudah dimulai dari kota Malang. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton dulu supaya ceritanya nyambung. Linknya ada di kolom deskripsi. Untuk part kedua ini, video akan dilanjutkan dari terakhir kali video diakhiri, yaitu di kota Surabaya di mana bus baru saja diberangkatkan dari Terminal Purabaya. Buat kalian yang terus setia nontonin saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Jam 18.32 kita diberangkatkan dari Terminal Purabaya. Tujuan berikutnya adalah ke rumah makan Duta 3 Ngawi untuk melakukan servis makan. Seperti biasa, kalau mau keluar dari Terminal Purabaya nih pasti kusut. Banyak yang ngetem di pintu keluar. Dan buat kalian kalau yang mau ngincar naik patas, misalnya mau ke Malang atau mau ke wilayah lain di Jawa Timur, gue sih saranin kalian nunggu aja di pintu keluar daripada kalian masuk ke Terminal Bungurasi lewatin jalur itu tuh. Kalian tau lah ya, yang rame banget. Mendingan kalian nunggu di pintu keluar, soalnya nanti pada akhirnya nih bis-bis patas ini semua juga akan nunggu di pintu keluar juga untuk nyari penumpang. Ini Sugeng Merah, udah pernah naik ini tapi bukan unit tank ini ya. Waktu itu naik yang Mercy 1626. Ini kayaknya Hino RK8 kayaknya 7648 UP, bener nggak? Laksana Anda, kemana nih Laksana Anda ya? Ini hari ini total penumpangnya ada 12 orang dari 23 ya kalau nggak salah full kapasitasnya. Total kapasitasnya 21 penumpang di kelas presiden dan ada 2 tambahan di presiden sleeper. Jadi total 23. Iya, 23. Hari ini terisi setengah, sekitar 12 penumpang termasuk saya teman-teman. Waduh, itu ada kebakaran di mana itu? Gede banget. Kebakaran lahan dia itu ya. Apa sengaja ya buat buka lahan? Waktu menunjukkan pukul 20.18 saat bus keluar di exit tol Ngawi untuk melakukan servis makan. Bisa dibilang waktunya sedikit kemalaman untuk servis makan, apalagi buat yang naik dari Turen atau Kepanjen yang jam keberangkatannya sekitar jam 2 siang. Tapi tenang aja, hal ini udah dipikirin sama 27 Trans, dimana kalau kita naik yang presiden kelas atau presiden sleeper, kita dikasih restbox gitu. Dan restboxnya ini langsung dibagiin di awal saat kita berangkat, nggak nunggu sampai semua penumpang naik di titik penjemputan akhir di Surabaya. Jadi penumpang bisa makan dulu saat baru berangkat. Ini saya tampilin penampakan restbox yang kita dapatkan dari video di part 1 nih. Siapa tahu kalian belum nonton. Isinya ayam filet goreng tepung gitu dan ada bumbu asin manis gurih gitu. Enak lah pokoknya. Selain itu ada paket snack juga. Kayak gini paket snacknya, lumayan banyak isinya. Kalau kalian kurang selera sama snack atau restboxnya, di mini pantry belakang ada pop mie yang bisa diseduh. Kalau pop mie kalian masih suka kan? Siapa sih yang gak suka sama pop mie? Pokoknya kalau naik 27 Trans kalian gak perlu khawatir kelaparan. Untuk keberangkatan dari timur ke barat atau dari Malang, Surabaya ke arah Jakarta,
Maka untuk 27 Trans servis makannya itu di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Di sana sudah terparkir 2 bus Juragan 99, yang satu bus barunya Jetbus 5 Dream Coach dan satu lagi double decker sleeper. Lalu ada satu bus Harapan Jaya yang Avante D2. Karena dari exit tol tadi nggak bisa langsung masuk ke Duta 3, maka kita harus berputar dulu nih di Terminal Kartonegoro, Kota Ngawi. Walaupun bus-bus premium yang servis di Duta 3 tuh masuk di sini, tapi rata-rata nggak bisa naik turun penumpang ya di sini. Kalau dicek di Redbus sih cuma ada Harapan Jaya aja bus premium tujuan Jakarta yang bisa naik dari sini. Bahkan yang super luxury pun yang pernah saya naiki sebelumnya itu bisa naik dari sini juga. Selain Terminal Kertonegoro ada juga Terminal Gendingan. Tapi ini lokasinya lebih jauh ya, lebih dekat sama perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Gendingan itu lebih banyak melayani bus-bus ATB ekonomi atau patas yang melalui jalan nontol dari Ngawi sampai ke Sragen. Oke, kita sudah sampai di Duta 3. Sekarang jam 20.28, setengah 9. Di sini ada 3 unit 27 Trans, teman-teman. Yang pertama ada double decker nih, Odin. Eksekutif kelas dari Malang ke Poris. Lalu di sini ini ada Argus Urban Class. Urban Class kayaknya udah nggak operasi ya. Apa ini eksekutif kelas Tanjung Priok? Dan ini kita sekarang lagi ada di bangunan belakangnya Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Ini aku baru pertama nih servis makan di sini. Di bangunan baru sini, teman-teman. Mari kita pesan makannya dulu ya. Seperti biasa kalau 27 Trans itu makannya nggak by order, tapi kita pilih di booth-booth yang udah tersedia. Mana di sini ada nasi rawon seperti biasa. Terus ada nasi gulai kambing, bakso komplit, nasi soto ayam, ayam geprek, lontong sayur, sama apa nih? Rica-rica ayam. Terus minumannya ada teh, teman-teman. Dan seperti biasa kita makannya rawon aja lah ya. Bingung mau makan apa lagi. Rawon mas. Maaf. Kalian suka gulai kambing, ini gulai kambingnya recommended juga nih, enak juga. Ini karena gua nggak suka kambing, nggak bisa makan. Waktu itu yang kita naik Juragan 99 pas arus balik mudik kemarin, kirain gulainya sapi, ternyata gulainya kambing. Oke, sudah selesai servis makan teman-teman. Dan seperti biasa kalau di Duta 3 itu rawonnya memang juara, enak banget. Tapi aku ngerasa kalau di Duta 3 ini rawonnya tuh ada hint pedesnya gitu dibandingkan di rumah makan Duta lain kayak di Duta 1 atau Duta yang di rest area waktu kita naik Eka. Jadi buat kalian yang nggak bisa tolerir sedikit pun pedes, itu kusarankan kalian cobain menu yang lain aja sih. Nah, sepanjang perjalanan tadi dari Malang sampai ke sini di Ngawi, itu aku nyobain tiduran di presiden sleepernya sama di bangku presiden yang biasa. Entah kenapa aku ngerasa lebih nyaman kalau di bangku presiden yang biasa ya. Kayak posisinya tuh lebih ergonomis gitu dibandingkan yang di presiden sleeper, teman-teman. Gak tau kalau kalian udah pernah coba presiden kelas dan presiden sleeper 27 Trans, mungkin kalian bisa kasih pendapat kalian juga ya di kolom komentar ya. Tapi kalau aku pribadi, menurutku masih lebih nyaman di presiden kelas yang biasa yang pakai double leg rest. Posisinya lebih ergonomis, rebahnya tuh kerasanya lebih enak gitu rasanya. Dan ini kita lihat double decker Odin sudah diberangkatkan dari rumah makan Duta 3 Ngawi untuk menuju ke Jakarta, teman-teman. Dan di sini Argus juga mau diberangkatkan nih. Nah, kalau di bus Odin ini sleepernya nyaman banget, teman-teman. Rebahnya itu bisa hampir jadi kayak kasur. Tapi kalau sleeper yang di double decker ini the best lah. Kita cari apa ya yang enak buat kru nih. Kayaknya pilus-pilus gini enak deh.
pilus apa ya, sapi panggang deh. Apalagi ya, kita ela aja deh. Ini kacang tapi nggak usah, soalnya udah ada pilus. Nah, mantap nih. Itu udah dipanggil tuh di bus. Wih, mas udah dipanggil mas. Siap. Ini bangunan baru dari kapan mas? Baru berapa lama? Bulan belakang Bulan apa? Lebaran itu. Oh lebaran. Pas ya, buka pas lebaran rame ya. Yang di belakang sini apa? Agra sama 27. Oh City Trans juga. Oh kalau M-Trans City Trans di sana. Servis makannya, VIP roomnya. Oke, sudah beli snack buat kru. Terus tadi udah ke toilet juga, toiletnya bersih. Cuma minusnya masih sama ya, nggak ada gantungan gitu loh. Jadinya ribet banget, buang air besar mesti megangin celana. Terus untungnya juga nggak bawa tas. Kalau bawa tas berat-berat bingung kan mau taruh mana kan. Sedangkan WC kondisinya basah gitu. Semoga bisa jadi masukan buat rumah makan Duta 3 buat nambahin lah gantungan gitu kan, nggak mahal ya. Kalau nggak mau mahal ya pakai paku biasa pun juga udah cukup sih sebenarnya buat gantung gitu. Soalnya waktu kita servis makan di depan naik Juragan 99 juga nggak ada gantungannya. Terus ternyata di gedung belakang ini pun juga nggak ada gantungan buat celana atau tas gitu. Padahal penumpang bus udah pasti bawa tas kan biasanya ya, bawa tas mereka supaya mereka nggak kehilangan barang. Kalau gue sih nggak bawa tas karena biasanya kalau bus-bus premium kayak 27 Trans itu kita servis makan pintu bisnya tuh ditutup, dikunci, nggak sembarang orang bisa masuk. Jadi aman lah kalau naruh tas selama servis makan gitu. Tapi jangan ditiru ya, kalau kalian bisa buat turun sih mending buat turun sekalian gitu. Siap jalan. Snack. Terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan Pak. tambah banyak rezeki ini. Amin. Wah, terus diberesin dong untuk selimut sama bantal-bantalnya. Mantap. Kayaknya tadi belum bahas legroom ya. Jadi ini tinggiku 168. Ada ruang kaki yang luas banget di depan sana. Buat kalian yang tinggi 175 juga masih oke ini. 180 mungkin mentok ke depan. Dan ini nasi box belum kumakan karena masih kenyang dan waktunya kayaknya nanggung gitu ke Duta 3 kan gak terlalu jauh ya. Jadi ini kayaknya dimakannya mungkin nanti malam kalau lapar atau jadi sarapan buat besok pagi sih. Snack juga belum kusentuh, belum makan sama sekali. Jam 9.05 menit setelah istirahat sekitar 40 menit kita berangkat lagi dari rumah makan Duta 3 Ngawi. Habis ini langsung bablas sampai ke Jakarta. Nggak ada peristirahatan lagi, mungkin cuma isi solar aja sih. Dan ternyata Harapan Jayanya masih ada. Yang tadi bukan ya? Kayaknya tadi deh, sama double decker. Juragannya udah pada jalan semua, udah nggak ada. Sepi sih kalau udah jam-jam segini itu. Udah nggak ada lagi kayaknya ya bus-bus yang di Duta 3. Paling malam itu dari Surabaya M-Trans sama Damri, tapi mereka nggak servis makannya nggak di sini gitu. Damri servis makanan di dalam bus, M-Trans servis makannya di Depot Titin di Caruban. Terus seperti biasa tadi beli UC 1000 karena minum vitamin penting buat daya tahan tubuh. Gak disponsorin ya. Karena yang paling enak ya UC 1000 ya, apalagi yang enak. Nah ini mungkin sedikit masukan buat karoseri tentrem. Ini buat saya yang duduk di Presiden Silver ini, itu nggak ada lampu baca atau lampu yang bisa saya kendaliin mati nyalanya gitu. Di sini ada lampu tapi
ini hanya bisa dinyalakan dan dimatikan di panel yang ada di kabin kru aja gitu. Sedangkan kalau misalnya ini kondisi udah dimatikan nih, lumayan gelap gitu, terus saya mau nyari barang di tas gitu, atau misalnya nyari HP saya ada di mana, itu ribet banget nyarinya gelap-gelapan gitu. Entah kenapa ya, waktu naik super luxury di Avante D1 juga sama tuh kendalanya, nggak ada lampu juga yang bisa dinyalain gitu. Dan kalau di kabin yang belakang kan enak, ada lampu baca gitu, bisa dinyalakan atau dimatiin sesuai kebutuhan. Semoga input ini bisa dipertimbangkan sama karoseri tentrem ya, buat pengembangan produk berikutnya gitu. Wah, ini tiba-tiba hujan deras teman-teman di jalan tol ruas Ngawi ke Solo nih. Udah AC-nya dingin, terus hujan deras, bangku sleepernya nyaman, udah kombinasi lengkap buat tidur nih, ngantuk. Tapi entah kenapa di trip kali ini aku mau sedikit terjaga, mau nikmatin perjalanannya. Cuma nggak tahu nanti kuat apa nggak, kita lihat aja ya. Pukul 21.44 bus memasuki rest area kilometer 519B untuk melakukan isi solar yang pertama di perjalanan ini. Sedikit info buat kalian, kalau kalian lihat ada nama rest area dengan huruf A atau B di belakang, A itu artinya rest areanya ada di jalur tol barat ke timur. Kalau B sebaliknya, rest areanya ada di jalur tol timur ke barat. By the way, rest area ini juga merupakan lokasi servis makan beberapa PO bus. Yang saya tahu itu ada Sinar Jaya, Damri, dan KYM. Ih, ketemu lagi sama R22. Halo. Cakep banget. Sekarang jam 9.44 kita di rest area kilometer 519B untuk isi solar nih kayaknya nih. Dan rest area kilometer 519B ini emang jadi tempat istirahatnya bus Sinar Jaya teman-teman. Tadi ada Skylander R22 dan itu di depan ada yang SR3 lagi isi solar tuh. Kayaknya yang SR3 juga habis servis makan nih tadi nih. Nah, kita nyampe, dia berangkat. Mengarah ke Jakarta juga. Nggak butuh waktu lama. Aduh, masih ke zoom. Jam berapa nih tadi? Jam 9.52 udah berangkat lagi dari rest area 519.
Wih, di depan ada Jetbus 5-nya Sinarjaya nih. Unit baru nih. Kita salip sebentar lagi. Jam setengah 3 lewat 1 menit kita di kilometer 101. Lumayan cepat juga perjalanan ini. Kemarin kita lepas dari Bungurasi kan sekitar setengah 7 ya. Berarti kalau nanti perkiraan masuk jam 5 sampai setengah 6, artinya kita bisa tiba di Jakarta itu dalam waktu kurang dari 10 jam. Gokil, kenceng banget nih bisnya. Sekarang yang jadi kendala kalau tiba di Terminal Tanjung Priok kepagian, saya bingung nih mau ngapain nih. Kalau di Pondok Pinang kan enak ya, ada KFC ya. Kita lihatlah nanti kita turunin di mana. Soalnya sampai sekarang saya belum mutusin nih bakal turun di mana. Balik lagi deh ke dalam bis untuk tidur-tiduran lagi. Pukul 2 lewat 40 menit bus diberangkatkan lagi menuju ke arah Jakarta. Tersisa sekitar 100-an kilometer lagi. Kalau sekenceng tadi sih ya berarti kurang lebih 1 jam kita udah memasuki wilayah Jakarta, teman-teman. Pukul 3 lewat 44 menit kita udah memasuki ruas tol dalam kota Jakarta nih. Tepatnya di gerbang tol Halim. Asli nih kenceng banget bus ini. Kalau dihitung dari Surabaya kita berangkat jam 18 lewat 32 menit. Berarti ini cuma 9 jam 12 menit perjalanannya. Udah termasuk servis makan loh. Rekor sebelumnya tuh saya naik Damri yang Imperial Suite double decker dari Surabaya sampai di gerbang tol Halim ini 9 jam pas. Tapi perlu diingat, Damri yang double decker gak ada berhenti servis makan, karena servis makannya tuh di atas bus. Sedangkan bus kita kali ini udah termasuk berhenti makan loh, sekitar 40 menit di rumah makan Duta 3 Ngawi. Gokil. Nah, bus ini karena tujuan akhirnya di Terminal Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara, jadinya bus ini nanti lintasannya akan melewati tengah-tengah kota. Berikut ini saya kasih informasi titik lintasan yang dilalui. Bahkan buat kalian yang tinggal di Kelapa Gading juga bisa naik atau turun di Kelapa Gading. Walaupun sifatnya virtual boarding ya, alias nunggu di pinggir jalan dan nanti janjian sama kru yang bertugas mau dijemputnya di mana. Nggak ada agen atau kantor perwakilan buat kalian nunggu gitu. Setahu saya sampai video ini dibuat, baru ada City Trans saja bus premium Jakarta Malang yang bisa naik atau turun di area Kelapa Gading. Yang lainnya tuh rata-rata harus naiknya dari Pulau Gadung, Kemayoran, atau bahkan di Pulau Gebang. Nah ini mau penumpang di Senen tapi jalannya ditutup karena ada sholat id. Jadi yang ngajak warlock gue tunjukin jalan nih. Karena bus ini melewati jalanan di tengah kota dan ini tibanya tuh pas di hari H Idul Adha, maka imbasnya ya seperti ini. Banyak jalan-jalan yang sudah ditutup untuk sholat id. Ini lokasinya ada di underpass Senen, teman-teman. Rencananya bus bakal ngambil kiri jalan, gak masuk underpass, dan muter di depan setelah nurunin penumpang di Senen, lalu langsung menuju ke Kemayoran. Tapi ini gak bisa karena jalannya ditutup. Akhirnya kru berinisiatif ngajakin warlock yang lagi jagain penutupan jalan buat ngarahin jalannya nih. Kita diarahkan lewat Gunung Sahari dulu dan saya ada ide
untuk nurunin penumpang di stasiun Pasar Senen aja. Buat penumpang yang tujuannya ke Kemayoran pun saya saranin buat turun di stasiun Pasar Senen juga. Takutnya nanti bus bakal kesulitan cari jalan ke Kemayoran akibat banyak penutupan sholat Id. Selain itu juga memudahkan transportasi juga, soalnya stasiun Pasar Senen kan beroperasi 24 jam ya. Jadi pasti banyak taksi atau Grab atau Gojek yang mangkal di sana. Dan dari stasiun Pasar Senen, bus bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Terminal Tanjung Priuk melalui Jalan Ledjen Suprapto lagi atau lewat Gunung Sahari yang relatif aman untuk ketinggian bus dan juga harusnya nggak ada penutupan jalan ya, karena itu kan jalan gede gitu. Ya, makasih Mas. Sami-sami. Pak, suun ya Pak, Pak Yana. Udah Mas, sampai ketemu. Iya, setin mau ikut Priok, takutnya susah transportnya. Iya benar. Pada sholat Id kan. Oke teman-teman, kita udah finish. Aku memutuskan turunnya di Pasar Senen. Ini jam 4.15. Berapa jam tuh kira-kira? Nanti aku tampilin aja lah di layar ya. Mas Wanu, makasih ya. Sama-sama Mas. Siap. Maaf. Mari. Yuk, hati-hati ya Mas. Nah, habis bakal melanjutkan perjalanannya ke Tanjung Priok teman-teman. Kita rekam dulu deh. Habis itu kita bakal nongkrong di Pasar Senen sampai matahari terbit. Soalnya gabut banget ini. Penilaian saya terhadap bus ini kalau soal fasilitas dan layanan nggak perlu diragukan lagi ya. 27 Trans merupakan salah satu yang terbaik. Untuk kenyamanan bangku sleeper bisa dibilang nyaman. Tapi kalau preferensi saya sih, saya masih lebih suka rebahan dan selonjoran di bangku presiden kelas biasa yang non sleeper. Sementara untuk kecepatan waktu sih gokil lah. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Krunya juga ramah-ramah di bus ini. Overall worth it sih. Sebanding banget antara harga yang dibayarkan dengan apa yang kita dapetin. Nah, lintasan busnya itu sebenarnya nggak melewati depan stasiun Pasar Senen ini, tapi biasanya dia memutar di dekat Pasar Senen, teman-teman. Cuma tadi jalannya ditutup karena sholat Id, makanya diputuskan penumpang yang turun di Senen itu turunnya di depan pasar biar memudahkan lah. Dan ini rencananya aku bakal nongkrong di sini sampai pagi karena tadi kalau memutuskan sampai Tanjung Priok bingung juga ya mau ngapain. Pasti banyak yang tutup juga karena sholat Id. Jadi aman-amannya ya nongkrongnya di stasiun Pasar Senen ini. Oke, kita cari Alfa atau apa tempat makan yang enak ya buat kita duduk-duduk. Stasiun Pasar Senen, salah satu stasiun terpenting di kota Jakarta karena menjadi terminus atau stasiun awal dan akhir untuk kereta-kereta dengan kelas ekonomi, bisnis maupun kereta eksekutif campuran. Beroperasinya 24 jam karena tengah malam sampai subuh gini banyak kedatangan juga dari arah timur. Di Jakarta saya akan stay selama 1 malam dulu, tapi nanti rencananya nginep di kota Bogor. Kenapa? Karena saya mau naik Juragan 99 yang baru aja buka rute baru pakai bus sleeper dari Bogor ke Malang. Ditunggu aja videonya, next bakal saya upload. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Saya doakan rezekinya berlipat ganda. Amin. Timo di sini, sampai jumpa di video berikutnya.